Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan yang ke-14 ini ya, 14 sama 15. Jadi untuk 14 ini saya kenalkan dulu kalian ke pemrograman analog. Nah, untuk pemrograman analog sendiri ya pastinya kita pakai modul analog ya. Jadi di sini itu namanya kalau di Omron itu modul analognya atau istilahnya extension modulnya itu bisa saya tuliskan seperti ini. Modul MAD 42. Maksudnya 42 di sini dia punya 4 analog ya. Analog input dan 2 analog output. Itu yang perlu kalian garis bawahi. Karena dia punya 4 channel analog input, ya berarti dia bisa dipakai untuk 4 sensor analog ya. 4 sensor analog. Kemudian kalau analog output ya dia bisa dipakai untuk 2 analog uh, dua apa namanya dua aktuator yang sifatnya analog, aktuator analog. Nah sekarang masalahnya sensor analog contohnya apa? Nah di modul sudah saya jelaskan kalau misalkan di sensor analog itu ada misalkan kita mau mengukur temperatur yaitu ada thermocouple, RTD, kemudian ada level transmitter dan lain sebagainya. Nah, yang jelas kalau sensor analog pasti dia keluaran sinyalnya itu berupa kisaran tegangan maupun arus ya, bisa tegangan maupun arus. Umumnya tegangannya itu bukan tegangan yang nilainya yang besar ya, tidak. Tapi tipe tegangannya itu adalah tegangan searah dengan kisaran tegangannya itu antara 0 sampai 5 volt, ada juga 0 sampai 10 volt, ada juga minus 5 sampai 5 volt, ada juga sensor termokopel dulu yang pernah saya pakai itu minus 10 sampai 10 volt DC. DC ingat baik-baik ya. Nah kalau misalkan arus dia biasanya kalau sensor yang bagus itu dia tipikal output sinyalnya itu dia pakai keluaran sinyal berupa arus ya. Tapi arusnya di sini itu hanya sebatas 4 sampai 20 mA saja. Oke, untuk contoh aktuator analog ya di modul juga sudah ada. Untuk aktuator analog itu contohnya ketika kita mau mengendalikan sebuah motor, entah itu motor DC maupun motor AC ya, kalau misalnya kita main microcontroller kan kita bisa ngedrive atau mengatur kecepatan motor kan pakai drivernya, driver MOSFET bisa atau driver IC yang bisnya L298 juga bisa. Nah, kalau di PLC itu ada alatnya ya, ada alatnya khusus untuk mengatur frekuensi tegangan yang masuk ke motor. Itu namanya adalah variable frekuensi drive atau juga dikenal dengan istilah variable speed drive. Jadi VFD sama VSD di sini itu merupakan aktuator analog di mana frekuensi tegangannya itu bisa diatur. Namanya frekuensi ya kalau motor di ya, apa namanya di Indonesia ini kan dia frekuensi kerjanya rata-rata 0 sampai 50 ya. Jadi dengan mengatur frekuensi tegangan yang masuk ke motor, otomatis kita juga bisa mengatur kecepatan dari si motor itu sendiri. Nah, selain drive yang dikombinasikan sama motor, kita juga bisa pakai si analog output ini untuk mengatur besaran katup pada control valve. Ya, jadi kalau control valve atau pneumatic control valve itu kan bukaan katupnya kan bisa diatur. Kalau pneumatic control valve ini sendiri, dia bukaannya bisa diatur 0 sampai 100%. Jadi kalau misalkan luas penampangnya bisa kita atur, otomatis laju alirannya juga bisa kita kendalikan. Itu kalau aplikasinya di valve ya. Itu sekilas tentang sensor dan aktuator analog. Nah, langsung saja ya, langsung saja. Nah, di sini sebenarnya kalau kalian baca modul lagi itu, kalau misalkan ada kasus, Pak kalau misalkan saya pakai sensor analog, kemudian sinyalnya itu nggak sampai 0 sampai 5 volt, misalkan hanya 0 sampai 1 volt saja. Ya sudah silakan pakai amplifier, penguatannya 5 kali. Itu pentingnya kalian belajar elektronika analog yang kapan hari ya. Bisa pakai LM324 dan lain sebagainya atau 741 juga. Itu pentingnya kalian belajar masalah amplifier. Cuma sekarang kalau amplifier yang modular pun juga sudah banyak, kalian tinggal pakai saja dan menentukan
referensinya saja. Jadi untuk mengatur berapa kali penguatannya itu kalian bisa pakai modul amplifier yang sudah ada di pasaran. Terus untuk sebelum ke pemakaian MAD ya, jadi kita bicara dulu masalah jadi di MAD ya, MAD seperti yang bisa kalian lihat di gambar ini atau di screenshot yang saya tampilkan ini atau di kameranya ini. Di MAD itu dia ada semacam selektor switch ya, posisinya di atas sini sama yang di bawah sini ya. Nah, selektor switch ini itu nanti akan menentukan pengalamatan ya. Jadi konsepnya sedikit beda dengan yang modul digital kemarin. Kalau modul digital kan sesuai urutannya setelah CPU. Misalkan setelah CPU kan dia 0.00, kalau lanjut lagi 1.00, lanjut lagi 2.00 gitu ya. Jadi sesuai dengan urutan modulnya setelah CPU ya. Tapi beda dengan si MAD-nya ini. Nah, MAD ini harus kita setting dulu selektor switch-nya. Misalkan di selektor yang ada dua selektor ya. Yang pertama adalah yang atas itu menunjukkan kalau dia puluhan, yang bawah itu satuan. Misalkan di sini itu saya kasih contoh kalau misalkan selektornya 00 ya, jadi dia unit ke 0. Nah, jadi kalau misalkan saya setting 00 di sini dia unit ke 0. Dia langsung memesan alamat dari alamat ya CIO ya, common input output. Ingat yang saya bilang dulu di awal pertemuan kalau memori yang digunakan untuk modul input output itu pasti pakai CIO. Kalau misalkan dia unit ke 0, dia langsung pesan 10 alamat memori. Mulai dari mana Pak? Mulai dari 2000 sampai 2009, totalnya 10 ya. Nah, atau bisa juga di memori D, ya D20.000 sampai D20.099. Oke. Nah, cuman yang kita pakai nanti yang CIO saja supaya kalian nggak bingung. D-nya banyak sekali, CIO saja ya. CIO 2000 sampai CIO 2009. Jadi dia langsung pesan 10 alamat memori Word secara sekaligus. Contoh lain lagi, misalkan selektornya saya arahkan ke 1. Ya, berarti dia unit ke 1. Nah, Pak, berarti pesan memorinya ya setelah ini, setelah 2009 apa 2010. Ya, pesan 10 alamat memori 2010 sampai 2019. Saya geser lagi unit kedua. Jadi misalkan contohnya ada MAD, kalian punya MAD banyak ya. Itu nggak masalah selama kalian paham konsepnya si selektornya ini. Jadi tiap unit MAD itu inisial selektor switch-nya itu harus berbeda antara MAD 1 dengan MAD yang lain. Itu ya. Jadi tinggal nambahkan 10 saja. Misalkan tadi 0 ya, 2000 sampai 2009, 2010 sampai 2019, 2020 dan seterusnya. Pak, kalau unit ke 10, kalau unit ke 10 ya berarti ini selektor yang atas itu diarahkan ke 1, yang bawahnya 0. Itu unit ke 10. Tadi kan saya bilang yang atas puluhan, yang bawah satuan. Oke. Ya. Mentok di berapa? Dia mentok di sini kalau di keterangannya ini ya, datasheetnya dia 95. Berarti yang atasnya 9, yang bawahnya 5. Berarti dia 2950 sampai 2959. Oke, yang saya contohkan di sini yang sudah saya setting di kamera ini ya, di modulnya ini, yang atas itu dia 0, yang bawah ini juga 0. Berarti dia berapa? 2000 sampai 2009 ya. Oke. Jadi penentuan selektor untuk menentukan alokasi memori. Ya, sudah saya nggak paham. Kemudian ini ya, yang tidak kalah penting. Pak, 2000 sampai 2009 itu dipakai untuk apa saja? Ya, ini yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah 2001 sama 2002. Jadi N plus 1 sama N plus 2. Tadi saya bilang apa? MAD itu ada 4 channel input dan 2 channel output. 2001 itu untuk analog output channel pertama. 2002 itu untuk analog output channel kedua. Ya, kan sudah 2 ya outputnya ya berarti ya. Pak, yang 4 lain, yang 4 analog input itu pakai N plus 5, N plus 6, N plus 7, N plus 8. Jadi 2005, 2006, 2007, 2008. Ya. Jadi kan pas tadi ya. Jadi alamatnya. Jadi nggak, Pak 2003 nggak dipakai, nggak. Jadi memang kalau misalkan saya baca berdasarkan datasheetnya itu tergantung ini. Jadi keywordnya N ya. N itu adalah alamat awal memorinya sesuai selektor switch-nya tadi.
Jadi kalau misalkan tadi unit switch-nya itu saya setting 00 ya berarti kan dia unit ke 0. Berarti N-nya itu adalah alamat awalnya ya 2000. 2000 plus 1, 2001. 2000 plus 2, 2002. Untuk output channel 1 sama 2. N plus 5, 2005, 2006, 2007, 2008. Channel analog input channel 1, 2, 3, 4. Pas totalnya ya. 4 input, 2 output. Oke. Itu adalah untuk pengalamannya. Ya, pengalamannya. Jadi kalau misalkan saya pengen baca, misalkan saya punya sensor temperatur, saya wiring di input channel pertama. Itu nanti akan kebaca di 2005. Ya. Misalkan saya punya lagi, saya wiring ke channel 2, berarti nanti kebaca di 2006. Oke, dan seterusnya. Nah, untuk analog output sendiri, kalau saya misalkan mau ngasih sinyal tegangan referensi ke driver motornya yang tadi saya bilang VFD tadi. Ya, misalkan saya pakai output channel ke 1, ya berarti saya tinggal ngasih nilai saja di alamat 2001. Ya, pertanyaannya adalah, nilainya berapa? Dan cara wiringnya gimana? Oke, ya, sekarang kita ke wiring. Nah, wiring, jadi kalau misalkan di di modul MAD ya, bersama sebenarnya terminalnya, jumlah terminalnya sama-sama di sini ya. Di sini kalian lihat di sini totalnya ada berapa ini? 9 ya. 9 tambah 9 berarti dia 18 ya, 18. Nah, sama seperti di modul digital ya, ada 18 juga, cuman yang bawah, dua bawah kan buat terminal common-nya. Cuman yang ini dia dipakai semua ya, dipakai semua. Terus misalkan saya punya ini nanti yang saya contohkan seperti pada gambar ini ya, langsung saja ke aplikasinya. Saya punya gambar ini. Nah, kalian lihat di sini. Saya punya sebuah potensio. Nah, namanya potensio itu nanti kan pasti dia butuh sumber tegangan. Itu masuk ke terminal 1 sama terminal 3. Bolak-balik nggak masalah, ya kan? Bolak-balik nggak masalah. Misalkan terminal satunya itu nanti karena memang potensio sebenarnya itu butuh power supply ya, dan saya nggak punya power supply 5 volt, saya pakai saja si analog outputnya. Ceritanya seperti itu. Ya, jadi gampangannya plus sama minnya atau terminal 1 sama 3-nya itu nanti saya masukkan ke untuk terminal satunya saya masukkan ke A1 itu adalah voltage outputnya ya. Terus kemudian yang plus, terus kemudian yang minnya itu nanti masuk ke terminal 3. Oke. Ya, ini kenapa saya gambar ke sini. Ya kan, supaya kena minus semua. Loh Pak, yang input 1 yang minus ini juga kena si minusnya juga? Iya. Ya. Semua catut daya yang sifatnya searah ya, untuk polaritas negatif itu harus terhubung semuanya. Ya, untuk polaritas negatif itu harus terhubung semuanya. Di mana-mana seperti itu. Ya kan? Negatif ya. Nah, terus kemudian untuk data daripada potensionya ini di terminal 2-nya ini saya masukkan ke A5 sama A6. Ya. A5-nya itu datanya, A6-nya itu adalah minusnya tadi. Ya kan? Kalau A5 saja, A6-nya nggak di wiring, ya nanti dia ngambang sinyalnya, dia bingung. Oh, minus saya seberapa sih? Saya bingung. Nah, supaya dia nggak bingung, makanya di sini saya jumper. Ya, jadi minus ketemu minus, pasti di mana-mana seperti itu. Oke ya, jadi ceritanya saya ngambil 5 volt DC-nya ini dari analog output yang pertama. Ya, analog output yang pertama. Kemudian saya masukkan ke potensio dan keluaran data dari potensio saya masukkan ke input channel yang pertama. Ceritanya seperti itu. Jadi kalau di job sheet tadi ya, yang kita pakai tadi kan berarti kan A1, A2, A5 sama A6 sudah. Pak, kalau saya pengen input kedua ya berarti jangan A5, A6, tapi B5, B6. Di sini sudah ada wiringnya ya, alokasi terminalnya. Input ketiga A8, A9, input keempat B8, B9. Jadi yang saya pakai di sini analog output yang pertama untuk tipe outputnya adalah tegangan. Dia juga bisa arus loh ya. Kalau arus itu berarti A2 sama A3. Karena kita mau mengeluarkan tegangan ya berarti dia A1 sama A2 saja. Ya A1, A2, A5, A6. Itu. Dan yang saya pakai di sini adalah potensionya. Ya karena memang output tadi di selector switch-nya saya setting 00 ya, berarti alamatnya kan N-nya kan dari 2000 tadi ya.
karena outputnya tadi kita pakai channel pertama, berarti kita nanti pakai 2001. Untuk analog inputnya kita pakai 2005. Jadi 2001 sama 2005 saja. Oke, sudah ya, bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya untuk pemakaian ini tergantung kebutuhan lagi, sekali lagi tergantung kebutuhan. Nah, yang saya contohkan tadi, saya pakai satu analog output sama satu analog input saja. Analog output saya pakai channel yang pertama untuk yang tegangan ya. Kemudian untuk analog inputnya sendiri saya pakai analog input channel yang pertama di A5 sama A6. Wiringnya kurang lebih seperti pada gambar ini. Oke. Nah, kalau sudah sekarang kita apa namanya? Kalau misalnya kalian mau lihat sekilas lagi ya kurang lebih seperti yang di gambar ini ya. Ya, jadi datanya yang tengah ini itu masuk ke A5-nya ini, A5. Terus kemudian A6-nya ini saya jumper kan. Saya jumper masuk ke A2 minus tadi ya. Kemudian dia juga selain itu dia juga masuk ke sisi potensiometernya. Kemudian sisi lain daripada potensiometer itu dapat sisi plusnya yang A1. Oke, sekarang kita coba. Cara programnya gimana? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Cara programnya gimana? Oke, programnya seperti biasa ya. Ini sudah ada contohnya program. Ya, di bawah ini sudah ada contohnya. Cuman saya jelaskan lagi. Ya, mulai dari awal. Benar-benar mulai dari awal. Yang pertama adalah kita buat programnya dulu. Saya pakai flag-nya always on. Bukan always on-nya tree ya. Ini always on. Jadi dia kontaktornya selalu aktif. Kemudian saya hubungkan ke instruksi di sini. Nah, saya pakai move pagar 3 ke alamat 2000. Nanti saya jelaskan, Pak maksudnya apa? Yang penting program dulu ya. Terus selanjutnya saya pakai. Nah, sekarang kita baca move. Bukan dibaca dulu ya, tapi karena si potensialnya kita butuh apa namanya, butuh tegangan, kita mengeluarkan tegangannya dulu dari alamat 2001. Cara ngasihnya gimana? Tinggal ngasih nilai saja 8000 ke alamat tadi analog output pertama dia 2001. Terus kemudian nah, sekarang yang terakhir adalah ini. Move lagi dari channel 2005 ya, 2005 tadi kan alamatnya analog input yang pertama ya. Kita masukkan ke D0. Pak, kenapa harus dipindahkan ke D0? Karena D0 sifatnya kan dia retentif ya, dalam artian walaupun PLC-nya mati dia tetap menilai yang terakhir. Tapi kalau disimpan di CIO, ketika PLC-nya mati ya sudah dia nanti kehapus. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Tadi kan, Pak, kenapa 8000? Nah, ini pertanyaan yang menarik. 8000 itu adalah resolusinya, resolusi ADC-nya. Ya, resolusi ADC-nya. Jadi, resolusi analog dari modul MAD ini dia kapasitasnya 8000. Kalau kita main Arduino kan dia kan mainnya kan di 10 bit ya, 0 sampai 1023. Tapi untuk MAD ini dia punya kapasitas yang 8 kali lebih bagus daripada si ADC-nya si Uno misalkan, atau microcontroller Uno. Ya, Arduino Uno. Nah, dia punya kapasitas 8000. Jadi misalkan tadi 0 sampai 5 volt tadi dari keluarannya si potensi itu nanti akan kebaca 0 sampai 8000. Oke, itu maksudnya ya. Nah, cuman karena ini kita taruh 8000 ke alamat 2001, nah nanti ketika setting konfigurasinya si analog outputnya kita kasih 0 sampai 5 volt ya sudah, ketika saya kasih 8000 nanti keluarannya juga langsung 5 volt. Kan tadi kan dipakai untuk supply-nya potensial ya. Nah, sedangkan perubahan datanya ketika nanti saya rubah-rubah kondisi trim pot-nya atau putarannya, nanti akan ketangkep di 2005. Yang saya copy ke D0. Gitu. Nah, pagar 3 2000 ini adalah fungsi aktivasi ya, fungsi aktivasi. Jadi pagar 3 itu kan kalau dibinerkan kan dia 2 pangkat 0 sama 2 pangkat 1, ya kan 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1. Masuk dari pagar 3 masuk ke alamat 2000 kalau kalian baca datasheet ya, itu dia adalah untuk aktivasi output channel yang pertama sama channel yang kedua. Jadi harus diaktifasi dulu. Nah, apa namanya? Dengan meletakkan
nilai 3 ke alamat 2000, jadi secara nggak langsung kalian sudah mengaktifasi analog input. Gitu, jadi fungsinya aktivasi untuk analog input. Selanjutnya, kita online dulu saja ya. Kita coba online dulu saja. Nah, posisinya seperti ini. Nah, sekarang kita ke mode program dulu. Operating mode. Ketika kita mau melakukan konfigurasi seperti yang kemarin ya saya jelaskan, di awal saja, hanya pada saat awal saja, itu mode program. Nah, kalau sudah mode program, kita lari ke I/O table. Nah, kita mau cek apakah si PLC-nya sudah bisa mendeteksi modul MAD-nya enggak. Option delete. Yes, yes. Transfer. Oke, sudah. Kalau sudah harusnya muncul ini ya, MAD 42. Ya, sesuai setting switch-nya tadi ya. Karena saya setting di 00, dia alamatnya di sini langsung otomatis terdeteksi di alamatnya 2000. Oke. Nah, secara nggak langsung harusnya dia nangkep si alamat 2001 ini sebagai analog output I ya di sini ya. Dan 2005 itu sebagai analog input atau I di sini. Nah, sekarang yang perlu kalian ketahui adalah sebelum kita transfer programnya ya, kita harus konfigurasi dulu. Cara konfigurasi gimana Pak? Ini diklik 2 kali. Ya, klik 2 kali. Nah, di sini ya. Nah, ini jadi keterangannya tadi ya. Output use setting. Output use setting di sini kita enable semua saja. Jadi kita gunakan semua. Sebenarnya kalau di aplikasinya tadi karena kita hanya butuh output channel 1 sama analog input 1 saja ya, sebenarnya output 1 sama input 1 saja cukup di enable, yang lainnya disable nggak apa-apa. Cuman supaya lebih mudah, supaya kita nggak lupa, misalkan suatu waktu kita pakai ya kita enable semua nggak apa-apa. Oke, itu ya, di enable semua, digunakan semua. Kemudian ini ya, yang paling penting adalah signal range setting. Nah, bisa diatur ini, mau berapa dikeluarkan tegangannya, 0 sampai 5 volt. Ya, kita setting 0 sampai 5 volt. Ya, misalnya ada sensor di input 2, tapi dia keluarannya 4 sampai 20, ya sudah diganti 4 sampai 20 aja. Ya, jadi harus kita konfigurasi dulu di awal. Misalnya saya buat 0 sampai 5 volt semua ya. Nah, terus ini output status when conversion. Nah, ini hold ya. Jadi dia menyimpan apa namanya nilai terakhir. Ya, nilai terakhir pada saat konversi ya, pada saat konversi. Misalkan tadi kita taruh angka 8000 ya sudah dia nyimpan nilai terakhir 8000. Oke, terus kemudian di sini ada ini ya. Nah, ini yang saya bilang tadi resolusinya. Nah, resolusinya dia 8000 di sini. Pak, bisa diturunkan? Bisa diturunkan jadi 4000. Nah, cuman yang namanya resolusi ya, semakin besar kan dia semakin sensitif atau perubahannya kan semakin kelihatan. Saya sering kali pakai yang resolusi terbesar. Oke. Itu tadi yang perlu kalian pahami ya. Enable untuk use setting, kemudian range settingnya diatur sesuai kebutuhan, kemudian output statusnya hold, kemudian ini ya conversion atau resolution settingnya dia 8000. Kalau sudah gimana Pak ini? Transfer PC atau transfer konfigurasi ke PLC-nya. Transfer PC to unit. Yes. Oke, transfer successful. Nah, kemudian kita close ya sekarang. Close. Nah, it is necessary to restart the unit to transfer the setting effectively. Jadi dia pasti setelah kita konfigurasi, dia minta MAD-nya itu di restart. Nah, sebentar. Kalian lihat di gambar ini ya. Nanti kalau restart ini nanti kedip ya. Kita coba sekarang. Yes. Ya. Nah, dia kedip kalau sudah di restart. Oke. Nah, konfigurasi software sudah kita lakukan untuk modul MAD.
Langkah terakhir adalah ya tinggal transfer aja. PLC, transfer to PLC. Programnya saja ya. Nah, settingnya nggak usah, IO table-nya nggak usah. Karena kalau kalian centang ini, itu nanti waktu transfernya semakin lama. Makanya tiap kali saya transfer itu hanya milih program saja, simbol, komen, program, indeks, sudah. Oke. Yes. Oke, sudah selesai. Jangan lupa dikembalikan ke mode monitor ya. Mode monitor. Yes. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, kalau tampilannya hexa, ya ada beberapa versi CX ya, memang tampilannya hexa seperti ini. Pak, kalau misalkan pengen tampilannya desimal, yang mau kita baca kan analog inputnya ini ya, yang hasil pembacaan potensial. Dilihatnya pakai memori aja. Memori yang karena ini sudah kita copy di D0 ya, kita lihat di D0 aja nggak apa-apa. D0, kacamata, monitor, masih hexa ya, kita rubah ke desimal. Nah, seperti ini. Ini 573. Coba kita besarkan sekarang. Kita coba besarkan sekarang ya. Nah, ini nilainya sekarang coba saya putar. Nah, ini semakin kecil ya. Misalkan saya reverse harusnya semakin besar. Ya, mentok sampai 8.000. Ya, jadi kesimpulannya dia sudah bisa membaca sinyal daripada potensialnya ini sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti apa namanya, biasanya kalau di aplikasi itu ya, karena hasilnya itu masih dalam bentuk resolusi 0 sampai 8000 seperti ini, kita harus kalahkan dulu. Ya, misalkan tadi contohnya ada termokopel ya, misalnya termokopelnya range-nya berapa, 0 sampai 200, ya sudah kita tinggal cari pembaginya. Supaya jadi 0 sampai 200 gimana caranya? Ya dibagi aja. Itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Saya cukupkan dulu untuk materi analog ini. Ya, tadi kan kalian sudah belajar bagaimana mengeluarkan sinyal 5 volt ya, dengan langsung ngasih nilai saja ke alamat analog outputnya. Ya kan? Ini 8000 masuk analog output, kemudian dipakai untuk supply-nya potensio. Dan dari potensio ini nanti dibaca di 2005. Nah, tadi kan sudah dibaca kalau memorinya dia adalah berapa tadi? 8000-an ya, mentok di 8000. Sama ya, jadi entah untuk resolusi analog output, analog input, dia selalu dibaca dalam kisarannya 0 sampai 8000. Bisa juga 0 sampai 4000, tergantung setting konfigurasi yang di IO table tadi. Oke, saya rasa cukup sekian. Jangan lupa kalau misalnya sudah program seperti ini, di-offline-kan lagi ya, di-offline-kan lagi. Nah, seperti ini. Ya, memang prosedurnya seperti itu. Dan PLC kalau misalkan sudah selesai, kalau misalkan mau tetap running ya dibiarkan saja tetap terhubung sama power supply. Kalau untuk kabel datanya mau dilepas juga nggak ada masalah, karena programnya tadi kan sudah masuk. Oke ya, saya cukupkan untuk pertemuan ke-14. Kita lanjut lagi di pertemuan 15 tentang HMI. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.